Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Asnawati dari kelas 6D atau semester 6 kelas D, yang dimana pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi terkait evaluasi pembelajaran, yang dimana untuk memenuhi tugas saya pada UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baiklah, kita akan membahas tentang taksonomi, tujuan, dan analisis pembelajaran. Pada video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang proses pembelajaran, mulai dari tujuan pembelajaran, penilaian, hingga analisis soal. Ketiga hal ini berkaitan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Adapun pengertian dari taksonomi yakni adalah diagram tiga bagian, yakni otak, hati, dan tindakan. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran menjadi tiga aspek utama, yang dimana yakni kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, dan afektif berkaitan dengan sikap dan nilai, dan psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik. Yang dimana ranah kognitif di sini adalah yang dikatakan dengan tanggal level C1 sampai dengan C6. Ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan kemampuan berpikir, yang dimana C1 ini mengingat atau dikatakan menyebutkan dan menghafal. C2 di sini adalah memahami, menjelaskan, dan merangkum. C3 di sini adalah menerapkan yakni menggunakan dan melaksanakan. C4 di sini adalah menganalisis, adalah membedakan dan menguraikan. C5 adalah mengevaluasi, terdiri dari menilai dan mengkritik. Dan C6 adalah merancang. Semakin tinggi levelnya, semakin kompleks kemampuan berpikir yang dibutuhkan. Contohnya di sini adalah visual, contoh tumbuhan lumut, yang dimana contoh dalam pembelajaran mengidentifikasi jenis tumbuhan lumut dikatakan dengan C1. Yang kedua, membedakan jenis lumut yang dikatakan C2. Ketiga adalah menjelaskan habitat lumut dikatakan dengan C4, dan menentukan manfaat lumut dikatakan dengan C5, dan membuat produk dari lumut adalah C6. Selain itu, sikap peduli lingkungan yakni afektif, menjaga lumut yakni penjaga lumut sama dengan ke dalam psikomotorik. Dimensi pengetahuan yakni tabel 4 jenis pengetahuan. Dalam taksonomi terdapat dimensi pengetahuan, yang dimana pengetahuan faktual adalah istilah fakta dasar, pengetahuan konseptual terdiri dari teori prinsip, pengetahuan prosedural. Langkah atau metode pengetahuan yakni metakognitif adalah kesadaran cara berpikir sendiri. Keempatnya, membantu siswa memahami materi secara mendalam. Penilaian dan asesmen. Guru menilai siswa. Pembelajaran tidak lengkap. Penilaian asesmen mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan langkah membuat. Asesmen di sini adalah tentukan indikator, tentukan aspek yang dinilai, buat rubrik penilaian, dan berikan alasan penilaian. Asesmen autentik di sini adalah aktivitas nyata siswa, yang dimana asesmen autentik di sini adalah penilaian yang mencerminkan situasi nyata. Contohnya di sini adalah penilaian kinerja, proyek seperti proyek, portofolio, produk, observasi, praktikum, yang dimana tujuannya adalah untuk melihat kemampuan siswa secara nyata, bukan hanya sekedar teori. Ringkasnya di sini atau kesimpulannya di sini adalah taksonomi tujuan pembelajaran membantu guru merancang pembelajaran yang seimbang antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kita akan lanjut ke materi kedua, yakni ruang lingkup penilaian pembelajaran, yang dimana guru menilai siswa atau suasana kelas. Bagaimana cara mengetahui keberhasilan belajar siswa, yakni dengan cara ada pada penilaian pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum kita membahas apa itu pengertian penilaian, yang dimana highlight kata atau asesmen, dikatakan asesmen. Penilaian atau asesmen adalah proses mengukur hasil belajar siswa, yakni penilaian autentik berarti penilaian yang nyata, bermakna, dan mencerminkan kondisi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup penilaian di sini adalah yakni diagram tiga aspek utama. Ruang lingkup penilaian mencakup tiga komponen utama, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses belajar siswa secara utuh. Adapun teknik dari penilaian yakni
muncul ikon-ikon metode, yakni berbagai teknik penilaian dapat digunakan, antara lain tes tulis, tes lisan, penugasan, observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, yakni juga bisa berupa jurnal, proyek, portofolio, praktik. Pemilihan teknik harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Penilaian sikap. Penilaian sikap di sini bisa berupa checklist atau lembar observasi. Penilaian sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik. Contohnya adalah menilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab menggunakan skala seperti selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Penilaian pengetahuan yang dimana siswa mengerjakan soal. Penilaian pengetahuan biasanya dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, penugasan, yang dimana ini tujuannya untuk mengukur pemahaman konsep siswa sesuai dengan mata pembelajaran. Yang dimana penilaian keterampilan di sini ini bisa kita lakukan dengan cara praktikum atau presentasi siswa, yang dimana penilaian keterampilan bisa mencakup proses yang dimana perencanaan, pelaksanaan, penyajian, yang dimana hasil berisi isi, bahasa, dan estetika. Contohnya nih, praktikum langsung, proyek, dan bermain peran-peran. Penskoran dan nilai adalah di mana grafik nilai sampai 1 dengan 4. Penilaian menggunakan skala 1 sampai dengan 4, yang dimana 3,33 sampai 4 adalah sangat baik, 3,33 sampai 2,3 baik, ya, sedangkan 2 sampai kurang dari 3,3 adalah kurang baik, yang dimana dibandingkan skor maksimalnya. Penilaian autentik di sini adalah aktivitas nyata siswa. Penilaian autentik menilai kemampuan siswa dalam situasi nyata seperti proyek, praktikum, dan observasi. Di mana observasi langsung di sini ini membuat penilaian lebih relevan dan lebih bermakna. Makna dari materi tadi adalah dengan penilaian yang tepat, guru dapat memahami perkembangan siswa secara menyeluruh, tidak hanya dari nilai tetapi juga dari sikap dan keterampilan. Baik, kita lanjut ke materi ketiga, yakni akan membahas pengembangan tentang analisis butir soal yang merupakan bagian penting dalam proses penilaian pembelajaran. Pengembangan butir soal, yakni pengembangan butir soal dimulai dari penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi di sini berupa kompetisi dasar, materi, indikator, dan bentuk soal yang akan dibuat. Yang dimana alur penyusunannya meliputi penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, telaah soal, dan praktikan soal menjadi tes utuh. Yang dimana indikator soal di sini adalah tanda pencapaian kompetisi siswa. Indikator harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang dimana dalam penyusunan indikator mencakup audiens, yakni siapa yang belajar. Yang kedua adalah behavior atau perilaku yang diharapkan. Yang ketiga adalah condition atau kondisi soal. Yang keempat adalah degree atau tingkat keberhasilan. Kita lanjut ke teknik penulisan soal. Dalam menulis soal perlu memperhatikan yakni prinsip. Yang pertama, jujur dan tidak menjebak. Yang kedua, sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, yakni tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan siswa. Yang dimana soal juga harus jelas, tidak berbelit-belit, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang dimana kita lanjut ke bentuk soal. Bentuk soal terdiri dari tes objektif seperti pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan tes subjektif seperti soal uraian. Soal yang baik biasanya dilengkapi dengan stimulus seperti gambar, tabel, atau kasus agar siswa dapat berpikir secara lebih kritis. Kita lanjut ke bagian 5, yakni analisis butir soal. Setelah soal digunakan, langkah selanjutnya adalah menganalisis butir soal, yang dimana di sini bertujuan untuk mengetahui kualitas soal dan meningkatkan mutu pembelajaran. Analisis terdiri dari 2 jenis, yakni analisis kualitatif, yakni menilai dari segi materi, bahasa, dan konstruksi. Yang kedua, analisis kuantitatif menggunakan perhitungan statistik. Adapun analisis kuantitatif, dalam analisis kuantitatif terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama, tingkat kesukaran adalah tingkat menunjukkan apakah soal mudah, sedang, atau sulit. Yang kedua adalah daya pembeda, kemampuan soal membedakan siswa yang pintar dan kurang. Yang ketiga adalah reliabilitas, yaitu tingkat kepercayaan terhadap soal tersebut. Contohnya di sini adalah jika banyak siswa yang menjawab benar, maka soal tergolong mudah. Manfaat dari analisis soal tadi yakni adalah analisis butir soal memiliki banyak manfaat seperti mengetahui soal yang baik dan kurang baik
baik, memperbaiki kualitas soal. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, ini kesimpulannya dari analisis soal tadi adalah dengan pengembangan dan analisis soal yang baik, guru dapat membuat evaluasi yang lebih efektif, adil, dan berkualitas. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yakni penilaian ranah afektif, yaitu penilaian yang berkaitan dengan sikap, minat, nilai, dan emosi peserta didik. Pengertian ranah afektif di sini adalah yang dimana ranah afektif mencakup perilaku yang berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai, yang dimana menurut para ahli ranah afektif sangat menentukan keberhasilan belajar. Jika siswa memiliki minat dan sikap yang positif terhadap pembelajaran, maka hasil belajarnya juga akan lebih optimal. Yang dimana ranah afektif memiliki tingkatan. Yang pertama, memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, menerima, yang dimana di sini siswa mulai memperhatikan, menanggapi, siswa mulai merespon, menghargai, siswa mulai menghargai nilai, mengorganisasi, siswa mulai mengatur nilai dalam dirinya, dan karakterisasi, yakni nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian. Adapun kriteria dari ranah afektif di sini adalah dalam menilai ranah afektif terdapat dalam 3 kategori utama. 3 kriteria utama, yakni intensitas, seberapa kuat perasaan, arah yakni positif atau negatifnya, dan 3 adalah target, objek atau hal yang dinilai. Adapun cara mengukur afektif adalah pengukuran ranah afektif dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, observasi adalah melihat perilaku siswa secara langsung. Yang kedua adalah laporan diri, siswa menilai dirinya sendiri. Yang kedua metode ini saling melengkapi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Adapun dalam menilai ranah afektif di sini adalah dengan pengembangan instrumen. Dalam membuat instrumen penilaian afektif ada beberapa langkah. Yang pertama di sini adalah menentukan tujuan. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, menentukan skala. Keempat, menentukan penskoran. Yang kelima, melakukan uji coba. Keenam, menganalisis dan memperbaiki instrumen. Jenis instrumen afektif adalah beberapa jenis instrumen yang dapat digunakan, antara lain instrumen sikap, instrumen minat, instrumen nilai, instrumen moral, dan instrumen konsep diri. Yang dimana adapun skala dalam penilaian ranah afektif menggunakan beberapa skala seperti skala Likert, skala Thurston, skala beda semantik, dan setiap skala memiliki sistem penskoran yang berbeda. Misalnya dari 1 sampai 4 dan atau 1 sampai 7. Telaah dan perbaikan instrumen. Sebelum digunakan, instrumen harus ditelaah terlebih dahulu apakah sesuai dengan indikator bahasa jelas dan tidak bias, mudah dipahami, tidak membosankan. Setelah itu, instrumen diperbaiki dan disusun dengan tampilan yang menarik. Ini mana di sini juga ada analisis dan interpretasi. Setelah digunakan, hasil dari instrumen tersebut akan dianalisis. Instrumen dikatakan baik jika yang dimana dia bisa memenuhi seperti reliabilitas minimal 0,70, daya beda minimal 0,30. Hasil penilaian kemudian dikategorikan, misalnya sangat tinggi, rendah, dan sangat rendah. Yang dimana kesimpulannya di sini adalah penilaian afektif sangat penting karena membantu guru dalam memahami sikap, karakter siswa, bukan hanya kemampuan akademiknya saja. Dari keempat materi tadi ada kesimpulannya di sini adalah pembelajaran yang baik dimulai dari tujuan yang jelas, penilaian yang tepat, dan soal yang berkualitas. Ketiganya saling berkaitan untuk menghasilkan pendidikan yang lebih baik dan lebih efektif. Itulah tadi penjelasan yang telah saya jelaskan dari keseluruhan materi dari evaluasi pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.